Ya, Pak. Oke. Ayo keluar, Ya, kita jalan. Wow. Ini ular apa, Pak? Ini boa. Oh, ini boa. Oh. Nah, ini ular boa. Boa. Oke. Wah. Makanannya apa, Pak? Tikus ya, Pak? Tikus sama ayam. Kita kasih makan tikus sama ayam. Oh, ya. Oke. Ya, boleh dimasukkan. Luar biasa. Shalom Pak Gunawan. Shalom Pak Wandet. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak. Aduh. Ya, aduh, terima kasih sudah menerima saya ini Pak. Sama-sama Pak. Bapak bisa berkunjung di tempat saya. Saya sangat-sangat terima kasih juga. Gimana Pak kabar? Kesehatan masih Kesehatan bagus. Cuci darah Pak? Saya dengar kan Bapak cuci darah ya? Masih cuci darah, masih 2 kali seminggu, Senin sama hari Kamis gitu tiap hari. Ya. Belum menjadi seminggu sekali atau bagaimana Pak? Kemarin kita udah ngajuin sama dokter Yasmin, cek semuanya, udah semuanya, jantung bagus, paru-paru bagus, terus kadar air yang di tubuh masih bagus, sirkulasi masih bagus. Terus tapi ya itu cuma satu yang bikin jadi air kencing cuma 625 mili per 1 hari 1 malam. Oh, jadi itu harusnya kurang lebih 1 liter per 1 hari 1 malam. Makanya itu di pending dulu, mungkin nanti cek lagi. Ya. Wah, nih sampai lupa. Sahabat-sahabat Lusindo, saya bersyukur bisa bertemu dengan seorang bapak. Ini di rumah beliau, seorang pejuang gitu ya, pejuang dalam kehidupan untuk khususnya cuci darah. Dan semoga ini menjadi berkat berbagai hal pengalaman perjalanan hidup seorang Bapak Dri Gunawan. Amin, makasih. Bapak panggilnya Dri apa Gunawan sih Pak sebetulnya? Kalau saya di tempat cuci darah di HD itu dipanggil Pak Dri. Oh, Pak Dri. Tapi kalau yang di umum di lingkungan gitu di tetangga itu Mas Gun. Oh, Mas Gun. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Semuanya saya kalau di tempat HD cari Mas Gun nggak ada. Soalnya orang tahunya Dri. Pak Dri. Di gereja juga Pak Dri. Gitu. Oh iya, di gereja Pak Dri. Pak Dri di gereja. Terus kalau di lingkungan sama di teman-teman gitu Mas Gun. Dari usia anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua panggil Mas Gun. Biar awet muda. Semuanya manggil Mas. Mas semuanya. Dari anak bayi gitu. Mas Gun dipanggil. Dari dulu memang dipanggil Mas, Pak? Lebih banyak sebetulnya sosial masyarakat tetangga. Saya itu ikon jualan itu dulu. Jadi saya jualan apa, Pak? Jualan reptil ya. Reptil. Mamalia reptil itu. Iya, pantesan saya lihat masih ada itu, Pak ya? Iya betul. Sisa-sisa itu yang itu jadi saya apa ya nama toko yang bisa gampang dikenal orang. Gitu. Jadi saya sebut nama Mas Gun aja gitulah karena gitu. Oh, nama tokonya Mas Gun. Mas Gun nama tokonya. Di Barito ya Pak itu? Di Barito dulu. Oke. Nah, perjalanan Bapak langsung jualan reptil atau ada apa Pak? Apa dulu? Enggak lah Pak, dulu itu kita kan orang petani. Betul. Di kampung. Di mana Pak? Di Malang, di PTP 23 saya ikut di perkebunan itu. Terus akhirnya kita ngadu nasib. Selesai sekolah SMA di Surabaya. Oh, Bapak ke Surabaya SMA-nya? SMA-nya Surabaya. Lalu dari Surabaya itu saya kerja di kampung, kita kok begini-gini aja gitu. Akhirnya, Bapak balik ke kampung? Dari Surabaya ke Malang? Iya, ke Malang kembali. Lalu kok gini-gini aja? Lalu ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Itu Jakarta lebih parah lagi, Pak. Jadi tukang cuci rumah tangga. Waduh, gini. Wah, kok begini itu ya? Itu tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 86. 86. 86 habis gitu, terus saya udah saya nggak sanggup kalau gini, saya nggak biasa nyuci saya biasa kerja kasar. Akhirnya saya ditaruh di perusahaan, di Cengkareng.
mendirikan perusahaan perikanan. Perikanan gitu. Udah saya gali empang, gali kolam, bikin apa gitu. Udah situ, udah selesai situ, udah sukses jalan. Terus lagi saya ditarik lagi. Ya udah, sekarang kamu bikin kita bikin reptil aja ya. Belajar, akhirnya ditarik ke Sawangan. Sama itu orang yang lulusan dari Amerika, Pak Bambang Yuwono. Itu terus akhirnya saya diajarin di situ, dikursusin cara reptil, cara pelihara, cara kasih makan dan sebagainya. Ini yang dimaksud reptil apa sih Pak? Reptil itu yang binatang yang berdarah dingin, jadi seperti ular, kodok, buaya, itu sama sejenisnya itu, jenis-jenis yang mengikuti temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan. Dia yang mengikuti ya Pak? Ya, dia yang mengikuti suhu sekitarnya. Suhu sekitarnya. Terus Pak? Terus itu diajarin itu, terus akhirnya lama-lama, ya udah berdiri di situ. Akhirnya bos kami ini yang namanya Pak Bambang ini akhirnya maju. Akhirnya bisa berekspor ke luar negeri dan sebagainya gitu. Ya kita ikut di situ. Kita ikut sampai 12 tahun. Lama Pak. Ya, akhirnya tapi begitu-gitu aja. Akhirnya lagi berhenti lagi. Belum menikah? Sudah menikah atau belum? Menikah, saya dinikahkan waktu di perusahaan itu tahun 90. Yang di Sawangan ini? Di Sawangan. Sampai 2000 itu saya ditarik Taman Mini. Bikin di Taman Mini, bikin taman reptil di Taman Mini di Museum Komodo. Di situ. Museum apa? Museum Komodo. Bapak terlibat di situ? Iya, saya terlibat di situ, akhirnya bikin di situ. Amin. Terus selama itu saya dikontrak 4 tahun di situ. 4 tahun udah selesai, udah berdiri, udah berjalan lancar dan sebagainya. Sampai sekarang masih ada Pak ya? Enggak, perusahaannya masih ada, tapi saya udah tidak di situ. Yang Taman Mini itu masih ada Pak? Masih ada. Terus kemudian saya ditarik lagi, dikontrak sama Bupati Purbalingga. Itu saya suruh buat taman reptil di sana. Jadi itu semua saling berhubungan jadinya Pak ya? Iya. Orang jadi lebih mengenal Pak Dri. Iya, betul. Yang tadinya dengan bos, lama-lama jadi sendiri. Gitu. Nah, yang di Purbalingga sendiri atau? Enggak, itu saya dikontrak oleh Bupati. Langsung sendiri Pak Bupati datang ke rumah. Saya tidak tahu itu namanya Bupati. Waktu itu datang ke rumah sini. Ya saya ajak canda. Saya canda semua orangnya juga. Datang ke sini Pak? Fair, iya. Saya belum punya rumah ini, tapi masih ngontrak di depan. Terus habis itu ngobrol-ngobrol gini. Wah, Pak Gun, udah punya rumah belum? Mudah-mudahan kalau kerja sama saya punya rumah begitu. Alhamdulillah, puji Tuhan Pak, saya punya rumah. Ngobrol-ngobrol gitu. Terus Pak Bupati itu nggak tahu saya tuh. Semua ditunjuk. Wah Pak, saya nggak berani kalau lepasin begitu aja. Udah, tak apa-apa, tenang aja. Udah. Orangnya kalau suka bercanda gitu. Tapi gitu terus gitu. Ya udah. Ini. Udah total berapa? Sekian. Kasih. Nih sekian. Loh, Pak. Saya nggak punya mobil, saya antar ke rumahnya. Gampang, ntar saya cariin mobil. Mobil saya gitu. Udah begitu ya. Besok siapin, saya jemput. Luar biasa. Kasih kartu nama. Baru tahu. Kok ada lambang Garudanya? Garuda emas lagi saya buka. Waduh Pak, maaf Pak, saya bercanda sama tadi. Ya kita ya seperti ini kita subuh segala macam, maaf Pak. Akhirnya udah Pak, nggak apa-apa, kita juga sedang begini. Ya udah, Pak Gun, tolong bantuin saya bikin taman reptil di sana. Nama beliau siapa sih Pak? Siapa? Nama beliau siapa? Pak Triyono. Pak Triyono. Nah itu untuk berapa lama pembuatan? Saya pembuatan sama proses itu kurang lebih 4 bulan. Cepet tuh Pak? Iya, 4 bulan karena di sana udah ada pondasi yang dikerjakan di sana. Kita tinggal bikin spotnya aja. Kalau yang Taman Mini waktu itu belum ya Pak ya? Sudah taman. Maksudnya mini. Belum ada pondasi, belum ada apa? Belum, masih. Kalau yang ini sudah ada pondasi ya Pak ya? Terus Pak. 4 bulan itu saya selesai bikin kandang segala macam, masukin barang, terus bikin apa yang bekerja itu kita ngajari orang yang bekerja kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Selesai itu udah saya tinggal. Setahun kemudian saya datang ke sana. Wah Pak Gun, terima kasih. Itu dalam setahun saya udah lunas semua Pak Gun.
wah luar biasa itu. Terus waktu itu kan juga Pak Tri, Mas Gud kasih apa, nama apa ya? Terus saya tanya, ini namanya apa Pak? Ini daerah sini. Purbalingga, ya udah Purbalingga Pak aja gampangan Pak. Jadi orang bisa tahu. Ya, dan mengangkat nama Purbalingganya. Ya, Purbalingganya. Kan, berhubungan juga dengan beliau sebagai pemerintahan di sana kan. Iya, Pak? Oh iya. Udah langsung dinamakan. Sampai sekarang masih ada Pak? Masih sampai sekarang sama berdiri. Purbalingga Park. Purbalingga ada Park. Tangannya Pak seorang Bapak Dri Gunawan. Luar biasa. Amin. Pak, mundur dulu sebentar. Siap. Tadi kan waktu di Sawangan bertemu ibu, maksudnya menikah gitu. Iya. Itu dinikahkan atau maksudnya dicomblangin, ketemu sendiri? Malu Pak. Jadi gini loh. Sebetulnya saya itu nggak suka istilahnya main cewek atau apa. Saya itu dari SMP saya udah kenal dia. Saya juga memang suka iseng. Oh, satu kampung? Iya. Oh. Tetangga kampung. Saya suka iseng. Saya sekolah di kampung dia. Suka iseng. Ya diam-diam cewek, saya colek, saya cium, saya iseng, suka iseng. Ya, sebetulnya nggak ada rasa apa, tapi iseng. Anak-anak udah iseng tuh. Habis gitu saya udah pacaran, surat-suratan apa gitu. Sampai saya kurang lebih 10 tahun saya pacaran sama dia. Itu terus pacaran dari tahun 70 berapa ya? 83. 83, saya 86. Saya ke sekolah di Surabaya, terus saya ke sini, saya nikah tahun 90. Karena saya ke rumah pulang dari sini kerja, pulang kan, saya orang tua saya, tuh pacarmu ke sini kan, ya kalau mama mau silakan tanyain aja. Hari itu berangkat ke sana, langsung. Wah, jadi gitu ya? Iya langsung, ya udah kita aja itu. Ya, tapi memang itu jodoh dari jodoh Tuhan. Ya memang kita kan. Terus lanjutin yang tadi Pak. Kalau kan kemudian buka toko Pak, kan dari yang Purbalingga apa ada lagi ada? Sebelum Purbalingga, saya selesai kontrak dari Taman Mini, saya punya binatang banyak. Saya buat apa ini gitu? Saya buat apa? Terus akhirnya saya pelihara. Waduh, kalau saya nggak kerja, saya cari makannya dari mana? Iya. Terus iseng-iseng inisiatif buka toko. Buka toko dulu kontrak di sini. Udahlah, selain di Jalan Amal, Jalan WR Suparatmas sini. Daerah Bintaro? Iya, di sini depan depan sini. Iya. Terus habis gitu saya sekalian ini rumah nggak muat ini binatang. Terus akhirnya ya udahlah, sewa tempat sekalian jualan. Ya pertama sih ya memang kita cuma buat naruh binatang. Akhirnya lama-lama banyak orang lihat, banyak datang, banyak orang suka beli ini. Akhirnya buka toko langsung. Buka toko. Tapi gitu. Bapak sudah sakit waktu itu? Belum. Nah itu kapan Pak? Sakit itu saya tahun 2000. 2001 ya, mulai 2000 ya itu 2001 ya? Kurang lebih 2001 itu saya sakit. Indikasinya apa Pak? Waktu itu rasanya apa? Sebetulnya saya itu badan sehat-sehat aja Pak. Cuma ada di dada itu ada tekanan. Ada kayak beban gitu. Apa? Ini masuk angin kayak kalau orang masuk angin atau apa gitu. Saya terlalu ngoyo dulu. Istilahnya terlalu karena itu pas puncak-puncaknya Pak. Saya berjuang di perdagangan semuanya makanan tikus reptil itu saya tikusnya makanan reptil. Itu saya di puncak-puncaknya. Saya tidak mengenal siang malam, kerja terus. Malam saya cari makanan ke pasar. Saya beruntung waktu itu pas Covid tinggi-tingginya, saya ngajak teman ke pasar. Pas saya di pasar itu ampal, langsung tekanan. Waduh. Wah, kalau saya nggak bawa teman, saya mungkin udah nggak ada di pasar. Terus habis itu teman saya, tolong deh, saya masih sadar itu. Tolong deh, saya cariin dokter, bawa ke rumah sakit. Ini 2001 itu Pak? Iya, pas tinggi-tingginya Covid itu. Saya carikan rumah sakit di mana saya cepet udah terserah, saya mau bawa. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit kasih ibu nggak diterima, terus langsung saya diterimanya di salah satu rumah sakit di Kampung Hutan. Habis itu udah di situ saya nggak sadar lagi udah
sadar-sadar saya udah dipasang alat semua. Oh. Gitu. Ya. Nah, sejak itu Bapak cuci darah? Sejak itu belum. Sebetulnya belum. Kapan cuci darah, Pak? Cuci darah itu mungkin udah sebulan 2 bulan kemudian saya kreatinnya tinggi sampai 9, gitu. 6 sampai 9 waktu Ya, itu. ya. Terus akhirnya dianjurkan untuk cuci darah. Ya udah harus cuci darah. Kapan Pak mulai cuci darah hitungannya? Kalau Desember berapa, Dek? Desember. Hah? 4 4 Desember tahun 2020. 2020. Nah, ini pelajaran juga ya Pak ya. Iya. Jadi dari seorang Pak Dri Gunawan, jadi memang sahabat-sahabat Lusindo ini apalah ya, programnya adalah supaya orang yang ngomong itulah yang berbicara, yang bersaksi. Jadi kita harus ya kalau kerja ya memang harus kerja, tapi Iya, juga betul. jangan sampai apa tadi Pak, ngoyo. Iya, ngoyo itu. Ya memang Bapak ngerasa itu Pak ya. rasa. Saya tahu itu karena saya merasa karena kita bagaimana sih kalau pas di puncaknya kita penghasilan kan senggol kiri, senggol kanan itu gampang. Senggol kiri, senggol kanan. Tapi Gampang. kita tidak mengenal badan ini capek atau tidak. Padahal mungkin dia juga sudah kasih. Iya, sebetulnya udah kasih info. Wah, udah capek kamu. Iya. Kamu harus istirahat tuh. Udah. Ya itu sebetulnya udah ada memori. Udah ada alarm. Harus istirahat gitu. Tapi maju terus. Akhirnya dikasih langsung istirahat total. Iya. Waktu di pasar tadi Pak ya. Iya, di pasar itu. Oke, cuci darah sampai sekarang Pak. Sampai sekarang saya cuci darah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Hari Kamis, Senin sama Kamis. Senin sama Kamis. Saya kena jadwal pagi sampai jam 11 sampai 12 tiap hari Kamis sama Senin. Ya. Itu berarti kan sebulan bisa 4. Jadi 8 kali Pak ya. 8 kali. Setiap cuci darah berapa jam Pak? 5 jam. 5 jam. 5 jam. Setiap cuci darah 5 jam. Sebulan bisa 8 kali. Karena seminggu 2 kali ya Pak ya. Betul. Nah, dari perjalanan ini saja kita bisa bayangkan ya. Tapi kalau hari-hari yang lain apa Pak Bapak? Saya Di rumah aja atau? Enggak. Oh, enggak. Oh, luar biasa. Saya aktivitas tetap karena kita harus ini dia. wajib memberi nafkah anak istri Ya, gitu. ya. Mau nggak mau kita harus mempunyai pikiran sehat. Nah, ini Tidak perlu kita saya sakit, harus males-malesan lo. Ya udahlah, habislah saya. Habis gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kita harus tetap semangat. Karena itu suatu berkat juga. Amin. Berkat karena itu mungkin untuk peringatkan. Kamu itu harus begini, jangan begitu. Itu mungkin dicolek. Tuhan tidak ngomong langsung sama kita, pasti kasih kode, kasih isyarat gitu. Nah, makanya saya bersyukur juga. Saya dikasih isyarat ini masih dikasih perpanjang umur juga, masih Tuhan masih tahu ini. Wah, ya kamu harus berjalan dengan yang jalannya jangan terlalu berat lagi. Ya, kita lihat ya, sahabat Lusindo, Pak Dri, Bapak itu kan nggak kalah ya Pak. Maksudnya kan ada orang yang kalah ya Pak. Kalah waktu misalnya dia kena cuci darah, harus seminggu 2 kali gitu misalnya kita samakan dengan Bapak. Terus lalu jadi lemes, jadi pasif, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Itu Bapak dapat dari mana itu Pak, semangat itu Pak? Sebetulnya ini juga saya juga dari teman-teman yang di dalam ruangan itu yang memberi picu semangat juga. Dan kita saring. Harus baik. Harusnya harus begini, kamu harus begini, harus begini. Memang ada orang yang belum terima. Iya, tapi belum terima. Saya harus sembuh. Loh, itu sebetulnya kesembuhan udah sembuh kamu. Tinggal mempertahankan kekuatan kamu. Semuanya kalau situ tidak mempertahankan kekuatan, cuma males-malesan, tidak dilatih ototnya, pikirannya dan sebagainya, kamu akan tidur, akan lemah. Mengelola ya Pak. Harus dikelola kan Pak. Betul. Kita harus lebih bisa pintar ya Pak. Harus pintar. Jadi menurut Pak Dri, pikiran dan hati kita yang penting. Iya, betul. Pikiran dan hati kita itu ya kita kelola. Jangan sampai kalau kita semuanya kayak badan sebenarnya kita sebetulnya saya ini sakit. Tadi saya nggak mau dibilang sakit. Ya.
Atau kesakitan ya, Pak ya? Kesakitan. Sakit itu udah memang kita udah rasakan. Semua orang punya sakitnya. Punya sakit. Iya kan, Pak? Ya. Tapi kita kelola dengan bagaimana? Ya kita tetap beraktivitas seperti yang kita jalankan tiap jadi, hari. Tadi kan Bapak cuci darah Senin, Kamis. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu ngapain, Pak? Coba. Saya itu hari Senin itu cuci darah. Sudah sehari itu istirahat karena cuci darah sampai jam 1. Jadi cuma saya istirahat sampai sore, sampai malam. Paginya hari Selasa saya itu bekerja sebagai kurir. Kurir apa, Pak? Saya kurir makaroni. Luar biasa. Saya ngirim-ngirim ke sekolah-sekolahan. Terus Rebo saya masih jadi kurir. Kamis pagi jam 5 saya berangkat cuci darah lagi. 5 pagi, jam 5 pagi sampai nanti jam 1 saya pulang. Itu udah sisa waktunya itu saya buat istirahat lagi. Hari Jumat kita masih jadi kurir lagi. Jadi Sabtu karena sekolahan Jakarta libur, saya paling bersih-bersih aja, kadang nggak bersihin kandang dan sebagainya, lingkungan kita. Terus ya ngerawat binatang-binatangnya, sama bersih-bersih aja udah. Terus habis gitu Minggu ya aktivitas seperti biasanya. Gitu. Bapak ke gereja atau? Ke gereja, saya ke gereja di GKJ Nehemia. Ibadah harus tetap terus. Karena itu yang membuat kita semangat. Tanpa ada tuntunan di situ, kita akan lemah. Karena di mana orang kalau tidak ada tongkatnya atau pemandunya jalan, tetap jalannya tidak terarah. Istilah Bapak tongkatnya. Tongkat. Pemandu ini jalan. Arah saya kemana gitu. Tanpa penjelasan itu kita mungkin belok kiri, belok kanan, apa yang terjadi. Itu suatu. Kalau hari yang biasa itu kan Bapak relatif tidak di rumah ya, Pak. Walaupun juga misalnya cuci darah tadi siapa yang nganter, Pak? Saya sekarang udah berjalan sendiri. Luar biasa. Istri saya udah ngurusin cucu. Karena ada cucu. Si Pandu. Valen. Wah, ya udah besar deh, Pak ya. Udah 5 SD kalau tadi saya ngobrol itu ya. Nah, berarti kalau Bapak lagi nggak di rumah, ya Ibu yang rapi-rapi begitu. Iya, yang bantuin rapi-rapi, yang bersih-bersih, yang nyuciin kandang, yang buang-buang kotorannya. Luar biasa. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat juga yang ada gitu. Yang ada aja udah cukup banyak kalau menurut saya. Dulu kalau tidak salah tikus itu bisa ribuan ya, Pak ya? Betul. Ribuan, Pak? Ribuan, karena kita masuk ke perusahaan-perusahaan itu minimal seminggu itu kurang lebih 600-700 per satu perusahaan. Tikus yang buat itu, Pak? Buat makanan yang lab itu, yang buat lab. Iya, buat lab. Terus makanan ular ya, Pak ya? Dulu kita juga ngirim ke lab juga, karena kalau lab itu harus ada cara perawatannya beda. Kalau lab itu perempuan dipisahin, lakinya pisahin, juga konsumsi makanannya harus karena untuk penelitian obat-obatan itu kalau konsumsi nutrisinya kurang bagus, nanti kasihan yang buat penelitian itu error. Karena sombanya nutrisinya kurang bagus, tadi serapan obatnya ini kurang maksimal. Selain tikus, apa lagi, Pak? Saya tikus, ular, biawak, musang. Musang juga, Pak? Musang juga, ayam, apa aja. Iguana juga, Pak ya? Iguana. Terus saya waktu itu pernah Bapak kasih lihat yang itu apa sih, Pak? Katanya tupai terbang. Tupai terbang. Itu apa sih, Pak, namanya, Pak? Sugar glider yang dari Irian. Namanya pun ini. Itu dari Irian, Pak? Dari Irian. Dari Irian itu. Apalagi, Pak, yang lain? Ya sama tikus. Sama pakan tadi, Pak ya? Ya tikus buat pakannya. Tikus buat pakannya. Pakan tikus buat pakan. Tikusnya buat pakan. Bukan. Kalau makanannya apa, Pak? Makanan itu sebetulnya simple. Makanan ayam, pur ayam, dicampur nasi, campur jagung, rebusan jagung, gitu aja. Bapak belajar dari perjalanan itu tadi ya? Iya. Setiap binatang kan beda-beda ya, Pak? Betul. Tiap binatang cara ngasih makannya, caranya beda-beda juga. Perawatannya beda-beda. Perawatan juga. Pak, kalau ini kan namanya juga bincang-bincang Lusindo ya, Pak ya? Kalau ini refleksinya gitu ya, Pak ya? Refleksinya bahwa Bapak kan tahu tuh jam berapa kasih makan, bagaimana ngerawat ini. Kalau dibalik ya, Pak, dengan kasihnya Tuhan, kalau kita gunakan kata merawat ini, Pak,
Tuhan merawat kita, Bapak lihat bagaimana Pak cinta kasih Tuhan itu Pak? Iya, memang Tuhan itu maha adil, tidak spontan langsung tidak. Banyak orang yang ngeluh baru gini. Sebetulnya Tuhan itu selalu, kamu imbal baliknya semuanya kita ngerawat binatang, Iya Pak. dengan baik, dengan sayang, Iya. dia dengan penuh hati gitu. Iya. Harus dengan Iya. penuh hati ya Pak. Tuhan itu dia juga kita ajak bicara udah kita udah kamu mau makan enak Tuhan kamu berdoa Tuhan biar ngasih rezeki sama saya juga menyalurkan rezeki Buat saya. buat saya juga saya bagi yang lebih bagus gitu. Dia ngerti juga gitu. Gitu ya, Pak? Iya. Seperti kalau saya udah wah ini kasih makan dari mana ya ini kamu mau makan enak nggak gitu. Saya ular dulu saya bilang kalau mau makan enak kamu doa juga minta gitu. Itu tidak sangka dia selalu ada. Ada gitu rezeki. Ada yang ngasihin. Mas Gun, tolong aku bantuin ngerjain itu. Itu kan suatu rezeki itu. Aduh. Ngerjain apa Pak? Ya ngerjain semuanya, betulin genteng, ada yang bocor atau apa. Bapak juga kerjain yang begitu? Apa aja saya mau. Puji Tuhan. Apa Jadi aja. apa saja, kalau Tuhan kasih kesempatan jangan ditolak ya Pak ya? Betul. Lebih baik minimal ya Pak. Kita lihat dulu toh. Apa mampu ini? nggak kita? Iya kan? Tapi jangan pernah bilang tidak ya Pak ya. Iya. Mungkin itu jalan Tuhan kan Pak. Amin. Dan bukan Iya. buat kita saja. Iya. Tapi juga buat si ular. Ya kan? Buat si yang macam-macam tadi ya kan? Tapi saya juga gimana Pak? Saya dulu 2 tahun yang tahun 2010 sampai 2012 itu saya itu membuatan dikontrak orang Jerman. Dikontrak orang Jerman itu membuat racun tikus. Racun tikus. Racun tikus khusus untuk tikus, tidak untuk binatang lainnya. Itu saya dikontrak orang Jerman. Saya perusahaannya ada di Medan, di Pancur Batu. Pancur Batu. Terus itu di sana itu kita pelihara ular, pelihara tikus. Itu untuk membuat racun tikus. Jadi racun tikus itu kita ambil dari tikus juga. Dari tikus. Dari tikus. Dari apanya, Pak? Dari bakteri yang ada di tikus. Bakteri. Bakteri yang ada di tikus itu namanya Singapurensis, Singapurensis itu diambil, kita ekstrak dari kotorannya tikus. Dari kotorannya. Dari kotoran terus kita cek juga tikusnya di peredaran darahnya ada enggak kalau udah ada berarti kotorannya kita ambil, kita ekstrak, habis kita ekstrak, kita aplikasikan ke tikus lagi. Kita masukkan ke mulutnya. Terus habisnya selama 2 bulan kemudian tikus ini udah terkontaminasi dengan bakteri lebih banyak, dicek peredaran darahnya udah banyak, masukin ke ular. Ular dimakan ular, dikembangkan di perut ular. Dikembangkan kulit ular, terus nanti kotoran ular itu kita ambil. Ularnya nggak mati ya Pak? Nggak. Oke. Kan ini kan racunnya tikus. Racun tikus. Kotoran ularnya itu kita ambil. Udah kalau dia buang kotoran kita ambil, kita ekstrak, kita cek bakterinya udah banyak di situ, kita ambil, kita ekstrak lagi, udah ambil, kita pisah-pisahkan, baru kita simpen. Nanti kita buat seperti pil yang pil. Wow, sampai bentuk pil. Pil seperti pil itu sebetulnya pilnya itu yang kesukaannya tikus seperti jagung, tepung, wangi-wangian kelapa segala macam itu. Itu tengahnya dibolongi, kita ada cetakan yang bolong. Habis kita tetesi di tengahnya yang bakterinya. Baru kasih tikus. Tikus itu selama 10 hari sampai 15 hari akan mati. Itu luar biasa itu yang kita ngerjain di situ. Masih diproduksi Pak atau sekarang katanya udah nggak diproduksi karena yang ahli-ahlinya udah pada mundur. Tapi Pak Drip pernah menghasilkan sebuah racun tikus. Racun tikus khusus untuk membunuh tikus. Dimakan semua ayam atau nggak mati. Hanya untuk tikus. Untuk tikus, karena untuk penyumbatan pernapasan tikus. Pak, dari perjalanan ini Pak Dri Gunawan, khususnya Bapak terus harus berjuang. Amin. Untuk
kebutuhan sehari-hari. Amin. Tuhan terus berkati ya kan Pak. Amin, amin. Tapi Makasih, Bapak ya. juga berjuang untuk kesehatan nih Pak. Iya, betul. Apa yang Bapak bisa sampaikan nih Pak ke teman-teman, sahabat-sahabat Lusindo dan semua yang bisa mendengar atau melihat ini Pak? Ya, teman-teman dan sahabat Lusindo, bila ada sakit, itu kita bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Apa sakit kita? Dan kita amati. Ya, kita kalau ada pertolongan dari dokter, apa saran dokter, kita ikutin saran dokter. Tapi tidak salahnya kita, hati kita, pikiran kita netralkan. Kita senang. Kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi peringatan pada kita seperti ini. Jangan dikeluhkan. Karena bila dikeluhkan, nanti imun kita turun. Oh, jadi drop ya Pak? Ngedrop. Jadi supaya kita tidak turun, kita semangat. Kita berucap syukur, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi yang terbaik ini, Engkau memperingatkan aku dengan ini dan sebagainya. Karena tanpa itu kamu akan hidup, kalau dengan itu kamu hidup akan bahagia. Biarpun sakit, engkau tidak akan merasakan sakit. Luar biasa. Amin. Nah, berikutnya Pak, setelah bersyukur, ikuti apa kata dokter, perjalanan hidup kamu, gimana Pak? Tetap laksanakan semampunya. Jangan bermalas-malasan tidur atau semuanya apa-apa kita mengeluh, tidak sakit, gini sakit, ini sakit. Lu harus semangat. Harus semangat. Tidak boleh malas. Harus semangat. Keren. Tidak bisa harus malas-malasan. Kita lawan malas. Kita semangat. Kita maju. Jangan mundur. Boleh mundur tapi selangkah. Maju kita bisa 10 langkah, 20 langkah. Puji Tuhan. Jadi kalau capek, ada lelah sementara, ya istirahat dulu gitu Istirahat Pak. dulu. Ya, mundur dulu kan tadi Pak ya. Lalu atrek dulu kan. Tapi kemudian bangun, maju lagi. Kerjakan apa yang ada. Tuhan yang kasih kesempatan. Amin. Nah, kalau melihat ini berarti Bapak sudah berapa lama Pak cuci darah? Kalau sampai hari ini Pak? Udah 3. Berapa Bu? Hampir jalan 4 tahun. Wush, luar biasa. Saya 4 tahun. Saya udah berjalan 4 tahun. Saya ini bukannya menyombongkan diri saya. Saya memang kalau dibilang sakit, tapi jangan dirasakan. Sakit ini pemberian. Lu diberi sebanyak saudara-saudara dikasih semuanya, dikasih nikmat kan? Tapi kalau diberi sakit kan? Ya itu semuanya sama. Kita nikmatin. Nah, seperti itu kita akan bisa berjalan terus. Tapi jadi, kalau kita cuma nikmat, yang sakit itu harus disyukuri. Menjadi semuanya jadi kenikmatan malah ya Pak. Suatu kenikmatan dari Tuhan ya Pak. Tapi semuanya kalau semuanya saya tidak mensyukurin atau cuma kita berpikir, aduh enak kok, kenapa yang seperti itu? Sama enak aja. Tapi Tuhan jangan ntar lebih marah lagi, kalau kita marah kan lebih susah lagi. Ya bersyukur, kamu tak ingetin, bukan saya marahin. Seperti orang tua aja ke anaknya. Anaknya diperingatkan, katanya dimarahin. Tidak, itu seperti diingatkan. Betul. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai hambanya diperingatin, oh Tuhan marah ini. Padahal orang tuanya memberi. Padahal itu cinta ya Pak. Cinta. Itu gitu. kasih sayang. Ditegur gitu. Terakhir Pak Dri, waduh ini seru. Apalagi kalau ngomongin binatang, Pak. Terakhir, Pak. Katanya kan kalau yang pecinta binatang itu sudah pasti pecinta manusia ya, Pak. Amin. Atau betul apa yang tidak, Pak itu? Sebetulnya betul, Pak. Karena gimana? Makhluk manusia gitu gini ya. Kita cinta binatang itu nggak bedanya kita mencintai sesama gitu. Semuanya sesama gitu. Kita bisa merasakan, sesama teman kita itu susah itu. Susah itu belum makan kayaknya atau belum susah. Kita udah merasa, tapi kadang-kadang kita kan udah cuek aja. Kalau orang kata, ya udah, ayo makan atau minum, itu udah gini kita minum, kita gitu kasih gitu. Sama binatang itu kita ketahuan, kita lihat cuman kok gelisah, kenapa kamu itu? Atau lemas. Lemas atau kenapa itu? Wah, kamu itu waktunya makan. Berarti saya kasih makan tiap hari. Oh, berarti nutrisinya kurang. Harus belikan ini, belikan itu, makanan cemilan lainnya gitu. Kan ada firman ya, Pak.
Ya, sahabat-sahabat Lusindo, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, kekuatanmu, dan yang sama dengan itu, gitu ya Pak. Iya. Kasihlah sesama manusia. Hari ini kita dapat, ya kalau boleh tambahannya, gitu kan ya Pak ya. Iya. Bahwa mencintai juga selain manusia, mencintai ciptaan Tuhan yang lain. Karena kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, otomatis kita juga mengasihi ciptaannya kan Pak? Betul. Termasuk diri kita sendiri, betul, sesama manusia, juga binatang ya Pak? Iya. Kalau tidak, apa tadi Pak, kalau istilah Bapak kan sepenuh hati. Kalau tidak dengan cinta merawat binatang, itu pasti ini Pak ya? Binatang itu tidak memberi imbal baliknya. Seperti binatang itu akan, semuanya kita harapkan. Memang sih, kita mengharapkan tidak boleh dengan harus gitu. Itu nanti kecewa. Jadi mengharapkan, tapi kita memberi binatang, pelihara binatang ini, saya harapkan bisa menghasilkan. Seperti saya harapkan. Bisa menghasilkan. Ya mungkin kalau semuanya kita harapkan dia bisa besar, terus bisa berkembang biak. Berkembang biak itu dia memberi imbalan ke kita kan. Seperti lebih besar memberi imbalan ke kita. Gitu. Wah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dri Gunawan. Terima kasih. Luar biasa ini obrolannya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mencari. Sebelumnya gimana Pak? Sebelumnya nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur. Ini perasaan baru bayar kemarin. Sekarang udah waktunya lagi, udah deket lagi gitu. Sampai gitu, udah habis gitu, udah pas bayar. Aduh, terus pas punya rumah ini. Puji Tuhan, langsung plong. Puji Tuhan. Aduh, lega ya Pak tidur ya. pulas gitu. Jadi rumah ini diulang tadi Pak. Rumah ini apa tadi Bu? Comberan ya Bu? Iya. Tempat comberan. Sebetulnya pembuangan limbah dari dapur. Terus ini saya uruk sama istri saya. Kurang lebih 1 tahun itu saya uruk gitu. Nah uruknya gimana? Ya kita nyuruh tukang? Enggak. Boro-boro ya Pak ya? Ada gerobak yang untuk RT. Ada itu ya kita pinjam. Komplek ya kepinjem, terus kita dorong-dorong udah masukin sini tiap kalau ada saya keliling gitu pakai sepeda gitu ngeliatin, ada puing diminta, ambil aja ya udah. Yang dimaksud puing adalah bekas-bekas ini Pak ya, bangunan ya Pak. Biasanya kan ada ditulis tuh Pak ya, silakan ambil. Iya betul. Puing gitu. Jadi kita lihat dulu ya, maksudnya ini ada puing nggak di mana, terus kita ambil. Bapak sama Ibu. Dengan gerobak itu? Di samping ini kan juga dulu buat percetakan Gibson. Jadi limbahnya juga kita minta sini limbah sini. Berapa lama Pak? 1 tahun. Nguruknya? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Terus pas di depan itu membuat pembuangan limbah limbah apa? Sapi tank, limbah. Sapi tank. Terus habis gitu tanahnya saya buat nguruk di atasnya. Indah Pak. Luar biasa. Ya jadilah rumah seperti ini ya Pak ya. Amin. Ini yang membuat tukang atau kita sama istri saya ini yang masak. Luar biasa sahabat Lusindo. Jadi lantai ini depan juga Pak. Iya. Wah sampai depan. Aneh Pak pasangannya. Terus tangganya jadi keren Pak, jadi unik. Terus tangga mana Pak? Tangganya aneh. Tangga ini? Enggak nyeni, ini aneh tangganya. Kayak di Meksiko ini Pak, atau di ada kan yang kan kalau hotel-hotel apa itu sekarang macam-macam kan, bagian ini bentuknya apa, mozaik apa gitu kan? Iya sama sekarang dapur sama kamar mandi mozaik semua Pak. Oh iya? Iya. Bapak Ibu yang bikin? Iya. Ya ini masih di rumah beliau. Oh Bapak pelihara ikan juga ya Pak? Itu peliharaan iseng-iseng aja Pak. Iseng-iseng tuh, iseng-iseng aja begini itu, sahabat-sahabat Lusindo. Ya inilah binatang-binatang peliharaan yang dijual. Beliau dulu punya toko di Barito itu ada jajaran yang jajarannya buah-buah ya Pak ya? Iya. Buah, terus ada toko yang namanya Mas apa Pak? Mas Gun. Mas Gun. Wah ini dia. Ini apa Pak? Coba Pak. Ini itu yang ini kalau megang kita juga harus punya alat. Tapi kalau semuanya binatang karena tidak mengenal tuan ini harus gitu. Kasih kode dulu. Waduh Pak.
Ya. Ayo sini keluar. Iya. Oh, iya. Aduh, saya takut. Ya, Pak. Oke. Ayo keluar. Ya, Kita jalan. Wow. Ini ular apa, Pak? Ini boa. Oh, ini boa. Oh. Nah, ini ular boa. Oke. Wah. Makanannya apa, Pak? Tikus ya, Pak? Tikus sama ayam. Kita kasih makan tikus sama ayam. Oh, ya. Oke. Ya, boleh dimasukkan. Luar biasa. Wah, dia mau ke atas. Umur berapa ini, Pak? Kalau ini kurang lebih udah 8 tahun ini. Oh, sudah tua dong, Pak? Udah tua ini. Udah. Biasanya sampai umur? 15. Oh, sampai 15 tahun? Sampai 15 sampai 25. Bapak pelihara dari? Ini dari baby, dari anak. Dari anak? Oh. Dari anak, semuanya anak-anak. Ini juga, Pak? juga. Ini ular apa, Pak? Itu boa juga. Ini ya. namanya yang ball python. Ini dari Afrika. Ini yang memang dari alamnya udah jinak. Oh, ball python. Luar biasa. Ya. Yang banyak peminat yang mana, Pak? Sekarang lagi banyak peminat itu yang warna ini, yang ball python, tapi warnanya yang mauve. Ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Yang kuning itu, Pak, ya? Iya. Yang kuning putih gitu? Iya, yang kuning putih. Kita punya tapi agak liar. Tuh ini. Agak liar? Oh. Agak liar. Oh, dia memang kamar-kamar begini ya, Pak? Iya, punya spot masing-masing ini. Iya. Ini yang kuning. Ini yang habis ganti kulit nih. Ganti kulit. Oh iya tuh ganti kulit. Tuh. Wah. Iya, Pak, nggak usah, Pak. Iya, kelihatan. Oh, iya. Oh, dia di air ya, Pak? Iya, mandi. Oh. Oke. Sip. Oh, itu dimasukkan. Ya. Jadi keseharian Pak Dri apa di? Ya ini kalau paling bersih kasih makan. Ini kalau biasanya hari Sabtu kita kasih makan. Ya. Nih sekarang ini mana Pak? Mana lagi Pak? Ini makanannya. Mana makanannya Pak? Ini makanannya. Ular ya? Ini tikusnya. Oh ini juga. Tuh. Tuh ular-ularnya. Ya, ini di atas tadi. Ya. Ini untuk apa Pak? Oh itu anunya ventilasi. Ventilasi. Oh ada ventilasi. Oh iya. Dia juga punya AC ya, punya untuk udara ya. Oh ini makanannya. Untuk makanannya ini untuk ular-ular yang kecil. Nah ini yang Bapak pelihara yang dulu bisa sampai ribuan ya Pak? Betul. Ini yang kita untuk pemasok di Jakarta kita dulu. Tikus apa namanya? Ini tikus ini yang ini mencit. Ini mencit. Mencit ini mencit itu tikus yang tikus jenis kecil. Mouse, jenis mouse. Iya. Ini mencit, oke. Terus ini yang jenis besar. Oh, ada yang besar? Iya. Wah. Dulu yang ada anaknya ada. Oh, besar. Ini yang jenis besar. Oh. Terus ini mana yang ada anaknya? Ini Bapak ternakin juga? Ternakin. Nih. Iya. Oh. Tuh. Ini yang jenis. Aduh, Pak, ini loncat enggak. Ini yang jenis badut kota. Ini sebetulnya tikus got. Tapi yang warna putih. Oh, itu anak-anaknya Pak ya? Iya. Dan ini bapak ibunya? Iya. Nih, anaknya tuh gendut-gendut banget. Itu gendut ya Pak? Iya. Ya. Oke. Ya. Ini musang ya Pak ya? Ya, ini musang bulan dari Sumatera. Dari Sumatera Pak? Sumatera. Wah. Ya ini kita berada di lantai 2 lah gitu ya. Tadi baru naik. Nah ini iguana ya Pak? Iya, iguana El Salvador sama Kolombia. Yang orange itu apa Pak? Itu El Salvador. El Salvador ya? Yang merah. Ini Kolombia ya Pak? Kolombia yang warna hijau polos. Hijau Kolombia? Iya. Yang perkawinan ada Pak? Ada, persilangan ada yang agak hitam gitu. Wah, luar biasa Bapak. Wah, itu di ujung sana juga ada. Kalau mereka harus kena ini kan Pak ya? Matahari ya Pak? Iya, makanya kasih di pinggir. Oh. Makanannya apa sih Pak iguana? Sayur-sayuran, sama buah-buahan. Buah ya Pak. Oh, ini udah menghasilkan banyak Pak. Gitu, Pak. Ini ayam. Ayam ini konsumsi yang punya ini.
Ini untuk kita. Telurnya juga Pak? Iya. Oh ya. Karena kalau kepingin sehat, jadi kita pelihara sendiri. Ya. Sini juga Pak? Iya. Itu kadang-kadang becek. Wah, nggak apa-apa Pak, luar biasa. Ya. Oh, ini musang lagi? Iya, musang. Iya. Musang itu ada pecintanya gitu Pak? Banyak Pak. Oh. Musang itu banyak pencintanya. Oke. Saya dulu banyak Pak, punya Luar musang biasa. putih, punya musang apa. Karena kita dulu proyek kan. Oh. Musang itu saya mau buat kopi luwak. Oh, kopi luwak. Ini dulu kesini kan Pak ya? Iya. Dulu kesini. Sini ini Itu sekarang. sampai yang belakang sana apa? Yang tikus ya Pak ya? Ya tikus sama kadang musang. Tikus sama kena musang. Akhirnya musangnya kita nggak sanggup, kita lepasin semua kita. Wah, ini tupai terbang. Dari Irian ya Pak? Iya, dari Irian. Oke. Oh, itu anaknya. Ini anak semua, pisahan anak dari semua? situ. Oh, besar ya Pak? Oke. Terima kasih Pak Sama-sama Gunawan. Pak Lusindo, terima kasih. Saya Tuhan boleh berkati. cium dulu nih Pak. Tuhan berkati ya Pak. Amin, ya. amin. Sehat-sehat. Amin. Tuhan Doa saya selalu Bapak terus dalam kesehatan. Amin, terima dijaga, kasih, Tuhan. diberkati. Keluarga juga Bu. Amin. Terima kasih. Amin. Kita dada-dada dulu Pak. Terima kasih sahabat-sahabat Lusindo. Tuhan Sama berkati. Tuhan.